Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? It's nice to see you in my English instructions. And do you remember that a week ago I explained to you how to make a passive construction, I mean passive sentence. And today I want to continue explaining about passive sentence or passive voice, and I'd like to explain you how to change active sentence into passive one. Okay, let's go on to the next slide and join my instruction. Okay guys, before I explain you how to change active into passive, I would like to discuss first your homework. Yeah, you know that a week ago I asked you to translate my Indonesian sentence into English. Okay, now have a look number 1. Beberapa karyawan sedang dilatih mengoperasikan mesin cetak digital. Okay, so you must look at this sentence. The subject here is beberapa karyawan, ya. Jadi subjeknya di sini adalah beberapa karyawan. You must translate it into English, and then the predicate or the action, the verb is sedang dilatih. Jadi bentuk pasifnya sedang dilatih. So you must remember the construction must use being and then past participle. Di situ nanti berarti harus ada being, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Sekarang, please look at your work. Kamu lihat pekerjaan kamu. Oke? Beberapa karyawan, you can translate into yes, some employees. Oke? Atau boleh worker. Boleh, ya. Workers atau employees. You can write here like this, some employees or some workers, and then used to be are here. Why I write are here? Kenapa pakai are? Because yes, the subject is plural, karena subjeknya some employees itu adalah plural, jamak, ya, sehingga to be-nya kita pilih yang are, bukan is. Kalau tunggal kita pakai is, ya. Oke. Kemudian and then using being and then past participle of melatih adalah trained. Kasih ed aja di belakang train. Oke, sehingga kalimatnya sudah bisa kita baca some employees are being trained to operate. Nah, untuk mengoperasikan mesin cetak digital itu adalah bentuk prasekata benda, ya. So you must translate from the back, dari belakang, ya. Kita terjemahkan dari belakang. Digital dulu, kebetulan sama digital, kemudian cetak Anda dapatkan kata printing, kemudian mesin Anda bisa lihat mesin, tulisannya seperti itu, sehingga kalimatnya menjadi some employees are being trained to operate the digital printing machine, ya. Itu artinya beberapa karyawan sedang dilatih mengoperasikan atau untuk mengoperasikan mesin cetak digital. Begitu. Oke. Go on number 2. Nomor 2. Ijazah dan CV, curriculum vitae maksudnya, harus dilampirkan dalam surat lamaran kerja. Nah, di sini the subject adalah, subjeknya adalah ijazah dan CV, ya. Dua, berarti plural, ya, gitu. Tetapi tidak masalah karena apa? Di situ menggunakan model harus, ya. Harus. Jadi pakai modal, kemudian be, kemudian melampirkan, bentuk kata kerja ketiga melampirkan itu apa, maka akan ketemu kalimatnya seperti ini. Ijazah itu Anda bisa bilang certificate or diploma. Diploma atau certificate and curriculum vitae or CV. Must, harus pakai must karena di situ harus. Kemudian be, must be enclosed. Jadi melampirkan atau dilampirkannya pakai past participle, tinggal ditambahi d aja di belakang enclosed.
Kemudian dalam surat lamaran kerja, you can say in the application letter or in the job application letter. Atau boleh in the covering letter, seperti itu. Oke, so once again, the translation of ijazah dan CV harus dilampirkan dalam surat lamaran kerja. Certificate and curriculum vitae must be included in the application letter atau in the job application letter. Okay, right? Is that clear? Okay, go on to number 3. Go on to the next slide, please. Semua dokumen yang dibutuhkan sudah dikirimkan lewat email, ya. Semua dokumen, ya. Semua dokumen yang dibutuhkan. It is phrase, ya. Jadi subjeknya semua dokumen yang dibutuhkan itu, ya. Ini adalah jadi satu. Jadi predikatnya bukan dibutuhkan, tapi sudah dikirimkan itu predikatnya. Jadi kata kerjanya nanti pasifnya sudah dikirimkan itu. Ya, pakai have atau has nanti kita lihat ya. Kemudian been dulu, baru kata kerja bentuk ketiga. Ya. Sedangkan subjeknya semua dokumen yang dibutuhkan Anda terjemahkan menjadi apa? All dokumen needed, bukan, tapi dibalik, all needed document, ya. Jadi all needed documents itu terjemahan dari semua dokumen yang dibutuhkan, ya. Jadi tidak all document needed, tetapi all needed documents. Kemudian sudahnya kita mengambil kata have atau has, kita pakai have. Kenapa? Karena subjeknya itu plural, documents, all needed documents, lengkapnya seperti itu. Ada s-nya documents-nya, maka itu plural ya. Maka kita pilih yang pakai have, not has. Oke. Kemudian been sent ya. Been dulu baru bentuk ketiga. Been sent. Maka itu terjemahannya dari kalimat nomor 3. Once again, all needed documents have been sent via email. Through email it's okay. Misalkan Anda lewatnya itu pakai through, it's okay. Through email. Atau by email, it's okay. Ya, by email. Tidak masalah, oke? Sekali lagi, nomor 3, seperti itu. Anda bisa mengoreksi sendiri. Oke. Go on, number 4. Nomor 4. The sentence is, saya dipromosikan sebagai manajer penjualan di kantor cabang yang baru. Ya. Subjeknya sekarang adalah saya, easy ya. Kemudian dipromosikan. Jadi bentuknya pakai di, kata kerja bentuk ketiga. Begitu saja. Sehingga Anda bisa, kalau pakai I, berarti kita menggunakan to be-nya, iya, am. Ya. I am, kemudian bentuk ketiga dari mempromosikan adalah promosi itu promote, berarti promoted. Sehingga kalimatnya menjadi I am promoted. Ya, I am promoted. Kemudian sebagai manajer penjualan Anda bisa to be sales manager atau I am promoted as sales manager boleh. Jadi to be-nya Anda misalkan pakai as, it's okay. I am promoted as sales manager. Kemudian manajer penjualan itu sales manager ya. Jadi dibalik ya, manajer penjualan maka sales dulu baru kemudian manager. Kemudian di kantor cabang yang baru. Kantor cabang yang baru itu adalah frase kata benda ya, kelompok kata benda, maka kita menerjemahkannya juga dibalik, baru dulu new, kemudian cabang branch, kantornya office, sehingga menjadi bunyinya in a new branch office itu ya, tidak in office branch new ya, bukan, tapi new branch office ya. Sehingga kalimat lengkapnya sekali lagi, saya dipromosikan sebagai manajer penjualan di kantor cabang yang baru. I am promoted to be sales manager or sales manager in a new branch office. Oke, clear everybody? Anda bisa memeriksanya masing-masing punya kalian. Kalau masih salah, you can correct it by yourself. Anda bisa perbaiki sendiri-sendiri ya. Oke, the last one, number 5.
Misi perusahaan masih tetap sama seperti pertama kali perusahaan didirikan dulu ya. Jadi agak panjang kan. Misi perusahaan masih tetap sama seperti pertama kali perusahaan itu didirikan dulu ya. Kalimatnya misi perusahaan, misi itu bahasa Inggrisnya mission ya. Perusahaan Anda bisa menyampaikan ya, company ya. The company mission boleh, atau the missions of company gitu. Masih tetap sama ya. Masih itu still tetap sama ya. Masih still sama, Anda bisa pakai the same, bisa pakai similar ya, boleh pakai itu. Kemudian seperti pertama kali perusahaan didirikan. Nah, dulu berarti ini bentuknya lampau, maka pasifnya nanti didirikannya itu pakai bentuk lampau, bukan is, ma, tetapi pakai yang was atau were, tergantung subjeknya apa, plural atau singular ya. Jadi sekali lagi nanti pakai was atau were pasti. Sehingga terjemahannya dari kalimat nomor 5 ini adalah the company mission is still the same as first time it was built. Nah, pakai was. Kenapa? Karena perusahaan, company tadi itu kita ganti it ya, biar lebih bagus kalimatnya, tidak ada perulangan ya, jadi diganti kata gantinya company it ya. Kita pakai yang was karena singular ya, satu kesatuan, maka kita pakai was bukan were. Kalau were berarti jamak, companies begitu ya. Was built bentuk ketiga, mendirikan, build boleh, before ya. Jadi sekali lagi terjemahnya Anda bisa menggunakan the company mission atau the mission of company gitu. Kemudian masih tetap sama Anda menggunakan is. Kenapa? Karena subjeknya company mission itu satu kesatuan, singular ya. Still the same, tetap sama ya, tetap sama. Masih tetap sama. As first time, boleh as the first time, boleh ya. As the first time it was built before, boleh pakai the, boleh tidak ya. Silahkan. Yang jelas maknanya sudah bisa tercover di sini ya, bisa dipenuhi di sini, baik menggunakan as the first time maupun as first time. Oke, it was built before. Oke, everybody, ini terjemahannya yang kemarin saya berikan sebagai latihan untuk membuat kalimat pasif ya, membuat kalimat pasif. Oke, everybody. Now the next one, go on to the next slide. I'd like to tell you how to change active into passive. Sekarang kita akan menyampaikan bagaimana sih mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Oke, go on to the next slide. Okay guys, now let me tell you how to change active sentence into passive one ya. Saya akan menyampaikan bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Okay, look at the two sentences here. She cleans the room every day. She cleans the room every day. It is active sentence. Ini adalah kalimat aktif. Kemudian yang kedua, she cleaned the room yesterday afternoon. She cleaned the room yesterday afternoon. Itu adalah kalimat aktif juga, tetapi kedua kalimat ini berbeda. Yang pertama cleans itu adalah present, kemudian yang kedua clean, yang kedua itu adalah past tense ya. Nah, penjelasannya how to change into passive. Bagaimana sih mengubahnya menjadi kalimat pasif? The first one, you must find the object of the active sentence here. Jadi pertama, Anda harus menemukan objek dari kalimat aktif itu ya. Apa objeknya? Iya, objeknya adalah the room ya. Objeknya the room. Dua-duanya baik kalimat pertama kedua objeknya the room. Maka objek itu kamu jadikan subjek di dalam kalimat pasifmu gitu. Sehingga diletakkan di depan sendiri the room ya. Jadi objeknya itu the room, kamu letakkan menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Maka the room dua-duanya, baik kalimat pertama kedua, itu ada di depan sendiri. Oke. And then the second one, look
at the predicate, look at the verb. Lihat kata kerjanya. Kalimat yang pertama kata kerjanya cleans, oke? Cleans bentuknya present. Maka nanti berarti kita butuh to be untuk kalimat pasifnya itu antara is, am, atau a. Kalau am itu untuk I berarti nggak mungkin, tinggal is atau a saja ya. Sehingga Anda pilih yang mana? Iya, karena di situ subjek di dalam pasif itu the room itu singular, oke, singular, maka kamu harus memilih to be yang is. Oke. Kemudian diikuti bentuk ketiga dari clean, itu regular verb teratur, maka tinggal ditambahi ed, maka menjadi is clean. Seperti ini ya. Sehingga kalimat pasifnya menjadi the room is clean every day ya. She cleans the room every day menjadi the room is clean every day. Demikian pula yang kedua sama ya, yang kedua sama. She cleaned the room yesterday afternoon. Dia membersihkan kamar kemarin sore ya. Tadi sama subjeknya itu objeknya the room menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian kita lihat clean-nya ini ya, clean-nya ini itu past tense, maka to be-nya juga kita ambil yang past tense. Maka tinggal memilih was atau were. Karena the room itu adalah singular tunggal, maka kita pilih yang was untuk predikatnya menemani kelengkapan dari predikat was clean itu. Maka kalimat pasifnya menjadi the room was clean yesterday afternoon ya. Jadi dua kalimat ini itu the same meaning ya, maknanya sama, tidak boleh berbeda. Jadi cuma kita suka memakai yang aktif atau pasif, tapi inti maknanya itu dapat ya, artinya sama. Misalkan tadi kita bilang dia membersihkan kamar setiap hari. Kamar dibersihkan tiap hari, kan sama ya maknanya. Demikian pula yang kedua, dia membersihkan kamar kemarin sore. Kamar dibersihkan kemarin sore. Iya, seperti itu. Sehingga maknanya tetap sama. Atau kalau lebih lengkapnya, kalau Anda ingin menuliskan agentnya juga boleh. Si di situ kamu jadikan objek, tetapi ingat agentnya didahului dengan by, seperti ini. By her. The room is clean every day by her. Oke, itu agentnya boleh dituliskan lengkap. Tidak juga nggak apa-apa, karena memang pasif menekankan actionnya saja. Oke. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa menuliskan agentnya by her juga. Ya. The room was clean yesterday afternoon by her. Seperti ini Anda semuanya. Oke. Go on to the next slide. Okay, the next example of the active and passive here is in the form of present progressive or present continuous and past progressive or past continuous ya. Jadi yang contoh berikut ini adalah bentuknya itu present progressive, sedang berlangsung. Baik itu yang present yang kalimat pertama, dan yang past continuous atau past progressive sedang berlangsung yang lampau, itu kalimat kedua ya. Bagaimana mengubahnya? How to change into becoming a passive? Ya, it is the same, sama ya, sama caranya. The first one, try to find the object, cari objeknya di dalam kalimat aktif itu, ketemu, iya, the rooms ya. Maka you must put as the subject in your passive sentence ya. Kamu letakkan di depan sendiri sebagai subjek di dalam kalimat pasif. Maka the rooms-nya kamu tuliskan di depan sendiri seperti itu. The rooms ya, jamak, ingat. And then the second one, look at the predicate. Lihat predikatnya. Kalimat pertama itu menggunakan is cleaning ya, sedang berlangsung present ya. Kemudian berarti predikatnya di situ harus mendapatkan kata sedang, maka perlu menggunakan being clean, seperti konstruksi yang pernah kita sampaikan dulu ya. Being clean itu artinya sedang dibersihkan. Being diikuti kata kerja bentuk ketiga, kebetulan clean ditambahi ed saja. Cleaned, being clean ya. Sehingga kalimatnya menjadi the rooms are being cleaned. Begitu ya. Kalau di dalam aktif itu berbunyi dia sedang membersihkan kamar sekarang ini, maka di dalam kalimat pasifnya menjadi kamar-kamar sedang dibersihkan sekarang ini ya. Once again, kenapa kita menggunakan a?
tidak is lagi di dalam kalimat pertama ini? Iya, karena subjeknya itu plural, jamak ya. Rooms ada s-nya, artinya lebih dari satu. Maka kita to be-nya tidak is tetapi a. Oke, clear everybody? Demikian pula dengan kalimat yang kedua. The cleaning service was cleaning the rooms ya. At 12 yesterday ya. Jadi objeknya kita cari sama, ketemu, the room sama, maka kita dudukkan jadi subjek di dalam kalimat pasif, the rooms. Kemudian predikatnya was cleaning, itu was cleaning pakai was. Kenapa pakai was? Iya, karena cleaning service itu satu kesatuan, singular ya, tunggal. Maka kita pakai was. Sedangkan yang pasif itu the rooms, itu plural, jamak. Sehingga tidak was lagi tetapi menjadi were ya. Sehingga sama dengan di atas being clean. Were being clean itu bentuk predikat dari kalimat kedua. Sehingga kita bisa baca the rooms were being clean by the cleaning service at 12 yesterday ya. By the cleaning service tidak boleh dihilangkan dalam hal ini karena apa? Biar maknanya itu tetap sama dapat ya. Kalau itu dihilangkan bisa mengaburkan makna karena di situ jelas tertulis the cleaning service, bukan he, bukan dia, bukan mereka, bukan saya, tetapi cleaning service. Maka itu harus tetap dituliskan ya. Sehingga the rooms were being cleaned by the cleaning service at 12 yesterday ya. Maknanya sama seperti kita bilang, enggak berbeda. Kalau di aktif, cleaning service was cleaning the rooms at 12 yesterday. Cleaning service sedang membersihkan kamar-kamar pada jam 12 kemarin. Ya. Maka kalimat pasifnya berbunyi, kamar-kamar sedang dibersihkan oleh cleaning service pada jam 12 kemarin. Kan sama ya. Seperti ini. Oke, guys. Kemudian kalau ingin menambahkan agentnya yang atas tadi, karena he, maka agentnya menjadi by him. Seperti itu. Okay, is that clear? Okay. If you have a question, you can deliver on our WhatsApp group ya. Kalau ingin ada pertanyaan, bisa disampaikan di WhatsApp group. Go on to the next slide. Yang berikutnya masih tetap berlatih dengan menggunakan kalimat yang sudah saya tuliskan ini. She has cleaned the room. She has cleaned the room. Kemudian kalimat keduanya, he has cleaned the room ya. Sama, sudah semuanya ya. Kemudian yang ketiga, they will clean the rooms. Mereka akan membersihkan kamar. Pakai model ya. Jadi yang pertama dan kedua has clean semuanya itu sudah membersihkan. Maka caranya mengubah gimana? Sama seperti tadi. Yang pertama objeknya dari kalimat aktif itu the room kamu jadikan subjek. Sehingga kamu dapatkan seperti ini ya. The room yang pertama, kemudian yang kedua he has clean the rooms itu ya kamu dudukkan berbeda ya. Yang pertama itu room tok berarti singular, yang kedua rooms sudah ada s-nya berarti plural ya. Sehingga mengikuti predikatnya, kata kerjanya berikutnya ya. Has clean, has-nya itu tetap dipakai di kalimat pertama. Kenapa? Karena room itu singular sehingga pakai has sama ya. Sebelum been kita pakai has dulu untuk mendapatkan makna sudah sudah dibersihkan. Oke. Tetapi yang kedua karena sudah berubah jadi the rooms, pasifnya yang kedua sudah plural, maka kita nggak pakai has lagi tetapi menggunakan yang have ya. Sehingga kalimatnya menjadi the rooms have been cleaned. The rooms have been cleaned. Seperti itu ya. Sehingga sekali lagi dia telah membersihkan kamar, itu menjadi kalimat pasifnya kamar telah dibersihkan. The room has been cleaned. Sedangkan yang kedua he has cleaned the room. He has cleaned the room menjadi the rooms have been cleaned ya. He has cleaned the room. Dia telah membersihkan kamar-kamar, kalimat pasifnya menjadi kamar-kamar telah dibersihkan. The rooms have
been cleaned, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, they will clean the rooms, mereka akan membersihkan kamar-kamar maksud saya. Maka kita mendapatkan kalimat pasifnya the rooms, kemudian will sama, kalau dia pakai will kita pakai will, kalau dia pakai can aja ikut, must juga demikian kita pakai must. Tetapi setelah itu jangan lupa pakai be dulu sebelum kata kerja bentuk ketiga dari clean itu ya. Sehingga kalimatnya menjadi the rooms will be clean ya. The rooms will be clean, seperti itu. Mereka akan membersihkan kamar-kamar, maka pasifnya kamar-kamar akan dibersihkan. Dengan demikian maknanya tidak berubah ya. Anda boleh menuliskan agent ataupun tidak. Kalau ingin menuliskan seperti ini ya. The room has been cleaned by her. Kemudian the rooms have been cleaned by him. Yang ketiga, the rooms will be cleaned by them. Seperti ini. Nah, easy everybody, mudah ya. Saya kira Anda bisa memahaminya seperti ini. Okay, go on to the next slide. Now, let me give you the more complex sentence of active ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana membuat kalimat aktif yang lebih kompleks. Not so simple as before ya, tidak sesederhana seperti yang terdahulu ya. Kalimatnya seperti ini misalkan. We require the candidates who have 1 year experience in managing information system. Ya, kalimatnya kan cukup kompleks, tidak sederhana. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi pasif ya? How to change into passive ya? Caranya sama ya. The way is the same ya. Caranya sama seperti penjelasan yang di sebelumnya tadi. Kita cari objeknya. Mana objeknya? The candidates. Yes, tapi tidak hanya candidates dot, tetapi candidates yang seperti apa? Oh, who have 1 year experience, yang mempunyai pengalaman setahun. Dalam hal apa? In managing information system. Berarti objeknya ini ya semuanya itu, tidak boleh dipisah, karena kalau dipisah nanti maknanya bisa berbeda. Maka objek yang panjang ini kamu dudukkan, kamu tulis lagi menjadi subjek di kalimat pasif. Iya, menjadi seperti ini. The candidates who have 1 year experience in managing information system. Jadi nggak boleh dipisah satupun kalimat ini. Kalau dipisah nanti maknanya pasti berbeda ya. Jadi nggak boleh the candidates dot, kemudian nanti who have dan seterusnya di belakangnya. Itu nanti akan maknanya kacau jadinya. Oke. Nah, setelah subjeknya Anda dapat, kemudian apa? Yes, please look at the predicate, look at the verb. Kamu lihat kata kerjanya. Require ya, require. Require itu adalah bentuknya present ya, present. Sehingga nanti untuk mendapatkan awalan di untuk pasifnya, kita butuh to be. To be present itu adalah is, am, atau a. Ya. Kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga dari require. Ya. Kamu pilih yang mana? Is, am, atau a? Kalau am jelas ya, tidak ya. Karena am khusus untuk subjek yang I. Sehingga tinggal is atau a. Kita pilih yang mana? Iya, karena the candidates itu adalah bentuknya plural ya, jamak, calon-calon atau para calon yang mempunyai pengalaman itu jamak, maka kita pilih yang A. Iya, pakai A. Kemudian bentuk ketiga dari require, tinggal ditambahi D saja karena require itu adalah regular verb. Maka kalimat predikatnya menjadi are required ya, are required. Lengkapnya, the candidates who have 1 year experience in managing information system are required. Ya, kalau di dalam aktif itu bahasa Indonesianya kita membutuhkan atau menghendaki calon-calon yang mempunyai pengalaman setahun dalam mengelola sistem informasi, maka di dalam kalimat pasif terjemahnya para calon atau calon-calon yang mempunyai pengalaman setahun dalam mengelola sistem informasi itu dikehendaki atau diperlukan. Seperti ini ya. Jadi maknanya tetap sama. And then if you want to add the agent, kalau mau ingin nambah agentnya oleh siapa gitu. Jadi we-nya tadi itu kita tuliskan menjadi objek. Diawali dengan by, maka menjadi
by us seperti ini. Oke, everybody. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan kalimat pasif yang benar, yang tepat. Oke, go on to the next slide to do the test atau the exercise ya. Kamu kerjakan. Oke, for the last period of this meeting, please do this test, a kind of test ya. You change active sentence into passive one ya. There are 5 sentences ya. Jadi ada 5 kalimat di sini yang sudah saya sajikan. Kemudian tugas Anda adalah mengubah kalimat aktif ini, 5 ini menjadi kalimat pasif ya. By using the same process, right? Dengan proses and the same ways, dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan ya. And then your task here, you can send to me a letter in my file ya. I'll provide letter ya. Jadi akan saya berikan file kemana Anda harus mengirim hasil pekerjaan Anda ini ya. Nanti akan saya sampaikan. Oke, everybody, enjoy your test ya. You must do by yourself. Anda kerjakan sendiri, tidak usah mencontek atau menanyakan persis menirukan temannya atau siapa saja, tetapi please try to do by yourself ya, usahakan sendiri. Kalau terpaksa memang tidak bisa ya, Anda bisa konsultasi ya, tanya boleh silakan, tetapi betul-betul harus usaha sendiri. Oke, please do it and see you the next meeting.